Kisah nyata horor pesugihan tukang ojek harga kekayaan yang baru dibayar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan rimbun, tinggal seorang pria bernama Pak Gombloh. Ia adalah seorang tukang ojek berusia 41 tahun, dengan wajah yang dipenuhi kerutan akibat pengalaman hidup yang keras. Setiap hari, ia mengenakan kaos sederhana dan celana panjang yang sudah mulai pudar. Meskipun penampilannya biasa saja, matanya yang tajam mencerminkan semangat dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Kehidupan Pak Gombloh tidaklah mudah. Sebelum menjadi tukang ojek, ia bekerja di sebuah pabrik tekstil yang terletak tidak jauh dari desanya. Di pabrik tersebut, ia adalah salah satu karyawan yang berdedikasi, dan memiliki harapan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di masa depan. Namun, kehidupan berbalik ketika pabrik tersebut bangkrut akibat krisis ekonomi. Dalam sekejap, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, termasuk Pak Gombloh. Kehilangan ini bukan hanya masalah pekerjaan, tetapi juga mengguncang fondasi kehidupan keluarganya. Setelah kehilangan pekerjaan, Pak Gombloh berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan dua anaknya. Ia berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi lapangan kerja sangat terbatas. Dalam kondisi putus asa, ia memutuskan untuk menjadi tukang ojek. Dengan sepeda motor tua yang diwariskan dari ayahnya, ia mulai mencari penumpang di sekitar desa. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap di pinggir jalan, menunggu penumpang yang membutuhkan jasanya. Hari-hari Pak Gombloh diisi dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ia mengantar penumpang ke pasar, sekolah, dan berbagai lokasi lainnya. Meskipun pendapatannya tidak seberapa, ia merasa senang bisa membantu orang lain. Di tengah kesulitan, senyum ramahnya selalu menghiasi wajahnya, dan ia berusaha menjadikan setiap perjalanan sebagai momen yang menyenangkan bagi para penumpang. Namun, di balik senyumnya, rasa cemas selalu menghantuinya. Ia tahu bahwa penghasilannya sebagai tukang ojek tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Terkadang, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ketika malam tiba dan anak-anaknya tertidur, ia seringkali merenung, memikirkan masa depan mereka. Ia ingin memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, tetapi ia juga menyadari bahwa impiannya semakin menjauh. Suatu malam, setelah menuntaskan pekerjaan seharian, Pak Gombloh duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi. Di luar, angin berhembus lembut, tetapi hatinya penuh dengan rasa gelisah. Ia mendengar desas-desus tentang seorang dukun bernama Pak Dadang, yang konon memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan dengan cepat melalui praktik pesugihan. Rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya, membuatnya tak bisa tidur. Di tengah malam yang sunyi, Pak Gombloh teringat akan teman-temannya yang pernah berbicara tentang keajaiban yang dilakukan oleh Pak Dadang. Beberapa dari mereka mengklaim telah berhasil mendapatkan kekayaan setelah mengikuti ritual pesugihan. Namun, di sisi lain, ia juga mendengar kisah-kisah menakutkan tentang konsekuensi yang harus dibayar, tumbal yang diambil, dan teror yang menghantui mereka yang terlibat. Perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan membuatnya semakin bingung. Keesokan harinya, Pak Gombloh bangun dengan tekad yang bulat. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Dadang dan pesugihan. Dalam perjalanan mengantar penumpang, pikiran tentang dukun itu terus menghantui. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk mengambil risiko demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya? Atau apakah ia akan terjebak dalam kegelapan yang tak terduga? Dengan tekad yang semakin kuat, Pak Gombloh mulai merencanakan pertemuan dengan Pak Dadang. Ia ingin melihat apakah harapan yang ditawarkannya bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketidakpastian yang mendalam. Apakah jalan ini benar-benar akan membawanya ke arah kebahagiaan, atau justru menjerumuskannya ke dalam kehampaan yang lebih dalam? Disinilah cerita dimulai, di tengah pencarian kekayaan yang tampaknya menggoda, namun dibalut oleh bayang-bayang ketakutan dan penyesalan yang tak terduga. Pak Gombloh harus menghadapi pilihan sulit yang akan menentukan nasibnya dan keluarganya ke depannya. Pak Gombloh bangun pagi itu dengan perasaan campur aduk.
Selama beberapa hari terakhir, pikirannya dipenuhi dengan rencana untuk menemui Pak Dadang, dukun yang konon memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan. Namun, di dalam hati, ia juga merasakan ketakutan akan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Meskipun begitu, harapan akan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya memotivasi langkahnya. Setelah mengantar anak-anaknya ke sekolah, Pak Gomblo memutuskan untuk mencari tahu di mana Pak Dadang tinggal. Ia mendengar bahwa dukun itu tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Dengan sepeda motor tuanya, ia melaju menyusuri jalan setapak yang berbatu, melewati sawah yang hijau dan rumah-rumah penduduk yang sederhana. Ketika sampai di depan rumah Pak Dadang, ia melihat suasana yang cukup mencekam. Rumah itu tampak tua dan kumuh, dengan cat dinding yang sudah mengelupas, dan halaman yang dipenuhi semak belukar. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Pak Gomblo, aroma kemenyan yang menyengat tercium dari dalam rumah, menandakan bahwa ritual mungkin sedang berlangsung. Ia merasa ragu sejenak, tetapi tekadnya untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya melangkah maju. Dengan napas yang dalam, Pak Gomblo mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Pak Dadang, seorang pria parubaya dengan rambut beruban dan mata tajam yang seakan bisa menembus jiwa. Senyumnya yang misterius membuat Pak Gomblo merasa campur aduk, ada rasa ketenangan, tetapi juga ketidakpastian. "Selamat datang, Pak Gomblo. Saya sudah menunggu kedatangan Anda," kata Pak Dadang dengan suara berat. Suasana di dalam rumah terasa hangat, meskipun ada nuansa kegelapan yang menyelimuti. Pak Gomblo melangkah masuk dan melihat berbagai benda aneh yang dipajang di sekitar. Di dinding, terdapat gambar-gambar sosok gaib dan simbol-simbol yang tidak dimengerti. Meja di tengah ruangan dipenuhi sesajen, seperti buah-buahan, bunga, dan kemenyan yang masih menyala. Aroma harum kemenyan menyelimuti ruangan, memberikan kesan mistis. "Silakan duduk," ujar Pak Dadang, mengisyaratkan kursi di depannya. Pak Gomblo duduk dengan hati berdebar, merasa seperti berada di ambang keputusan penting dalam hidupnya. "Saya tahu Anda datang untuk mencari kekayaan," Pak Dadang mulai berbicara. "Pesugihan adalah jalan yang bisa Anda tempuh, tetapi ingat, setiap kekayaan ada harganya." Pak Gomblo menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata dukun tersebut. "Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya," ujarnya, suaranya bergetar. "Saya mau tahu bagaimana cara kerja pesugihan ini." Pak Dadang menjelaskan bahwa ritual pesugihan melibatkan proses yang tidak mudah. Ia menceritakan tentang tumbal yang harus dipersiapkan, yang bisa berupa barang berharga atau pengorbanan yang lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya keyakinan dan kesungguhan hati dalam melakukan ritual tersebut. "Pertama-tama, Anda harus menyiapkan sesajen. Ini adalah tanda penghormatan kepada makhluk gaib yang akan membantu Anda," lanjut Pak Dadang. "Kami akan melaksanakan ritual pada malam hari, saat bulan purnama, ketika energi gaib paling kuat." Rasa cemas menyelimuti Pak Gomblo. Ia tahu bahwa langkah ini berisiko, tetapi ia merasa terjebak dalam situasi sulit. "Apa yang harus saya lakukan? Saya siap melakukan apapun demi keluarga saya," katanya penuh tekad. Pak Dadang tersenyum, tetapi senyumnya membawa aura misterius. "Baiklah, kita akan mulai persiapannya. Anda harus membeli beberapa barang yang diperlukan, buah-buahan, kemenyan, dan lain-lain. Juga, Anda harus memilih tumbal yang tepat." Pak Gomblo merasa bingung. Tumbal, ia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan sesuatu yang berharga. "Apa, tumbal itu harus berupa sesuatu yang hidup?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Biasanya, tumbal bisa berupa barang-barang berharga atau bahkan jiwa. Namun, Anda harus berhati-hati dalam memilihnya," jawab Pak Dadang dengan tenang. "Keputusan ada di tangan Anda." Setelah pertemuan yang intens itu, Pak Gomblo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ia ingin mengubah nasib keluarganya, tetapi di sisi lain,
ia tidak ingin terjebak dalam kegelapan yang mungkin ditawarkan oleh pesugihan. Malam tiba, dan saat Pak Gombloh berbaring di tempat tidur, pikirannya terus berputar. Ia memikirkan anak-anaknya yang masih kecil, dan bagaimana mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam kegelapan malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, ini demi mereka. Dengan tekad yang menggebu, Pak Gombloh memutuskan untuk melanjutkan rencananya dan melaksanakan ritual pesugihan. Ia tahu bahwa jalan ini berbahaya, tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik membuatnya merasa tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, ia mulai mencari barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Ia memilih buah-buahan segar, kemenyan, dan beberapa barang lainnya yang diinstruksikan oleh Pak Dadang. Setiap langkahnya dipenuhi rasa cemas, tetapi juga semangat untuk mengubah nasibnya. Begitu hari ritual tiba, Pak Gombloh merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, dan setiap langkah yang diambil akan memengaruhi masa depan keluarganya. Dengan segala harapan dan ketakutannya, ia bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya lembut yang menembus celah-celah pohon di luar rumah Pak Gombloh. Suasana malam itu terasa misterius, penuh harapan dan ketegangan. Pak Gombloh, dengan hati yang berdebar, memeriksa perlengkapan yang telah ia siapkan untuk ritual pesugihan. Ia merasa seolah berada di ambang pintu menuju dunia yang tidak dikenal. Ritual dimulai sekitar pukul 9 malam. Pak Gombloh sudah mengenakan sarung dan baju koko sederhana, yang dipadukan dengan peci hitam. Ia ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada makhluk gaib yang akan diajak berkomunikasi. Sebelum berangkat, ia menatap wajah istri dan anak-anaknya yang tertidur lelap. Melihat mereka, hatinya dipenuhi rasa haru dan tanggung jawab. Ia berdoa dalam hati, memohon agar semua ini berjalan lancar dan tidak mendatangkan malapetaka. Setelah memastikan semua barang yang diperlukan ada di dalam tas, Pak Gombloh berangkat ke rumah Pak Dadang. Jaraknya tidak jauh, tetapi tetap saja, setiap langkah terasa berat. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi oleh pepohonan yang terlihat menyeramkan di bawah sinar bulan. Suara jangkrik dan hewan malam lainnya membuat suasana semakin mencekam. Namun, tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya membakar semangatnya untuk melangkah lebih jauh. Sesampainya di rumah Pak Dadang, pintu sudah terbuka lebar, seakan menyambut kedatangannya. Di dalam, suasana sudah dipersiapkan dengan baik. Aroma kemenyan memenuhi ruangan, dan lilin-lilin menyala mengelilingi meja tempat ritual akan dilakukan. Pak Dadang sudah menunggu dengan ekspresi serius di wajahnya. "Selamat datang, Pak Gombloh. Mari kita mulai," ujarnya, gestur tangannya mengundang Pak Gombloh untuk mendekat. Pak Gombloh merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Ia melihat berbagai benda di atas meja, sesajen berupa buah-buahan segar, bunga-bunga, dan kemenyan yang mengepul. Di tengah-tengah semuanya, terdapat sebuah mangkuk yang berisi air, nampak berkilauan di bawah cahaya lilin. "Pertama, kita harus memanggil makhluk yang akan membantu kita," kata Pak Dadang sambil mengambil kemenyan dan mulai membakar beberapa batangnya. Asap yang dihasilkan melayang-layang, menciptakan suasana magis. "Ikuti setiap langkah yang saya lakukan, dan jangan sampai ragu." Pak Gombloh mengangguk, berusaha menenangkan hati yang berdebar. Ia mengikuti setiap gerakan Pak Dadang dengan seksama. Dukun itu mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Pak Gombloh, suaranya berat dan menggema, seolah memanggil kekuatan dari alam yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, Pak Dadang mengambil air dari mangkuk dan mulai mengucapkan doa-doa sambil mengaduknya dengan jari telunjuknya. "Dengan air ini, saya memohon kepada makhluk yang berkuasa, berikanlah kami kekayaan dan kemakmuran," katanya dengan tegas. "Tunjukkanlah jalan kepada Pak Gombloh." Pak Gombloh merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Ia berusaha berkonsentrasi, membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, di sudut pikirannya, ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas tentang tumbal yang harus dipilihnya.
Setelah menyelesaikan doa pertama, Pak Dadang mengalihkan perhatian ke sesajen di atas meja. Ia mengambil sepotong buah dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ini adalah persembahan untuk makhluk gaib, ujarnya. Mereka menghargai sesaji yang tulus. Dengan hati-hati, Pak Dadang meletakkan potongan buah di atas nampan yang telah disiapkan. Ia kemudian melanjutkan dengan menyalakan lilin-lilin di sekitar, menciptakan suasana yang semakin sakral. Sekarang, kita akan memohon kepada makhluk yang akan memberikan bantuan, lanjutnya. Ingat, jaga hati dan pikiranmu, jangan sampai ada keraguan. Setelah semua siap, Pak Dadang mulai melakukan ritual dengan gerakan tangan yang anggun, seakan mengundang energi dari alam. Ia mengucapkan mantra yang membuat suasana terasa semakin tegang. Pak Gombloh menutup mata, berusaha memusatkan pikirannya pada niat dan harapan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang meskipun tidak ada tanda-tanda badai di luar. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada bisikan yang datang dari arah gelap. Pak Gombloh merasakan kulitnya merinding, dan ia membuka mata, melihat ke sekeliling dengan penuh rasa takut. Pak Dadang, apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya bergetar. Jangan panik, ini adalah bagian dari proses, jawab Pak Dadang dengan tenang. Makhluk sedang mendekat, kita harus bersikap tenang. Meskipun Pak Dadang berusaha menenangkan, ketegangan semakin terasa. Asap kemenyan menggelapkan ruangan, dan bayangan seakan bergerak-gerak di sudut-sudut. Pak Gombloh berusaha mengingat alasan di balik semua ini, memikirkan keluarganya yang membutuhkan bantuan. Aku memohon, berikanlah aku kekayaan dan kemakmuran, Pak Dadang melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin keras. Sampaikan niat tulus kami kepada makhluk yang berkuasa. Saat itu, Pak Gombloh merasakan getaran halus di udara. Suasana semakin mencekam, dan ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusan yang diambil. Apakah ini benar-benar jalan yang tepat? Setelah beberapa saat, suasana mulai tenang kembali. Pak Dadang berhenti mengucapkan mantra, dan mengarahkan pandangannya kepada Pak Gombloh. Ritual ini sudah selesai. Sekarang, kita tunggu hasilnya. Pak Gombloh merasa lega, tetapi juga bingung. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tanyanya, setelah ritual ini, Anda harus menjaga pikiran tetap positif dan bersiap untuk menerima berkah yang akan datang. Ingat, ada harga yang harus dibayar, jawab Pak Dadang, menekankan kata-kata terakhirnya. Sekembali ke rumah, Pak Gombloh merasa campur aduk. Ia telah melakukan ritual yang mengubah hidupnya, tetapi rasa cemas tetap menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa jalan ini bukan tanpa risiko, dan dengan setiap langkah yang diambil, ia semakin mendekati kegelapan yang mungkin tidak bisa dihindari. Malam itu, Pak Gombloh terbangun beberapa kali, mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Ia merasa seolah ada yang mengawasi. Dalam kegelapan, ia berdoa agar semua ini membawa kebaikan bagi keluarganya. Namun, di sudut hatinya, ia tidak bisa menghilangkan rasa takut akan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Ritual pertama ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang panjang dan berbahaya. Beberapa hari setelah ritual pertama, Pak Gombloh merasakan perubahan yang cukup signifikan dalam hidupnya. Meskipun awalnya ia merasa cemas dan ragu, kehidupan sehari-harinya mulai menunjukkan tanda-tanda keberuntungan. Setiap pagi, ia semakin banyak mendapat penumpang yang memerlukan jasanya sebagai tukang ojek. Hari-hari yang sebelumnya sepi kini menjadi penuh aktivitas. Matahari bersinar cerah ketika Pak Gombloh bersiap menjalani rutinitasnya. Ia mengenakan kaos merah yang terlihat bersih dan celana panjang yang sudah sedikit usang, tetapi ia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Di perjalanan, ia melintasi jalan-jalan desa yang sibuk, menyapa tetangga dan teman-temannya dengan senyum yang tulus. Suasana positif ini menambah energi pada dirinya. Hari itu, ia mendapatkan penumpang dari kalangan petani yang ingin pergi ke pasar. "Bapak, apakah Anda melihat perubahan cuaca akhir-akhir ini?" tanya penumpang tersebut sambil duduk di belakang. "Ya, sepertinya cuaca sedang baik-baik saja.
Banyak yang panen, jawab Pak Gombloh, merasa senang bisa terlibat dalam percakapan yang ringan. Setelah mengantar penumpang, ia merasa bahwa rezeki benar-benar berpihak padanya. Dalam sehari itu, ia mengantarkan lebih banyak orang dibandingkan hari-hari sebelumnya dan mendapatkan uang yang lebih banyak. Setiap kali menerima uang, ia membayangkan bagaimana ia bisa menggunakan uang itu untuk membeli buku dan keperluan sekolah anak-anaknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus mengganggu pikiran Pak Gombloh. Ia tahu bahwa semua ini terjadi setelah ritual pesugihan yang dilakukan, dan ia tidak bisa mengabaikan bayang-bayang tumbal yang mungkin harus dibayar. Dalam benaknya, terbayang wajah Pak Dadang yang misterius, serta peringatan tentang konsekuensi dari keputusan yang diambil. Malam harinya, setelah seharian bekerja keras, Pak Gombloh pulang ke rumah dan menemukan istri dan anak-anaknya sedang menyiapkan makan malam. Mereka terlihat bahagia, dan suasana keluarga terasa hangat. Istrinya, Bu Siti, menyambutnya dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, hari ini sepertinya lebih baik, ya, Pak." "Ya, Bu, banyak penumpang hari ini," jawab Pak Gombloh, berusaha menyembunyikan kecemasan yang mengganggu pikirannya. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan sederhana yang penuh rasa. Malam berlalu dengan tenang, tetapi saat Pak Gombloh terbangun di tengah malam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara halus terdengar seperti bisikan dari luar rumah, dan ia merasa seolah ada yang mengamatinya. Ia menatap ke arah jendela dengan hati berdebar. Rasa takut dan cemas mulai merayapi pikirannya. Keesokan harinya, ketika ia berangkat lagi untuk bekerja, Pak Gombloh melihat perubahan yang lebih mencolok. Tidak hanya lebih banyak penumpang, tetapi juga ada kesempatan baru yang muncul. Seorang pengusaha lokal yang memiliki usaha transportasi besar meminta bantuannya untuk mengantarkan barang ke kota. Kesempatan ini sangat menguntungkan, dan Pak Gombloh merasa seolah mendapatkan berkah yang melimpah. Setelah beberapa minggu, kehidupan Pak Gombloh benar-benar berubah. Ia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan bisa menyisihkan uang untuk pendidikan anak-anaknya. Ia mulai membeli buku-buku dan alat sekolah, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Keluarganya semakin bahagia, dan istri serta anak-anaknya mulai merasakan kehidupan yang lebih baik. Namun, kebahagiaan ini tidak sepenuhnya menghapus rasa cemas dalam hati Pak Gombloh. Ia merasakan ada yang tidak beres. Ketika malam tiba, suara-suara bisikan semakin sering terdengar, dan terkadang ia melihat bayangan gelap melintas di depan matanya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya, tetapi rasa takut itu terus mengganggu. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Pak Gombloh terbangun dari tidur ketika mendengar suara keras di luar rumah. Ia segera bangkit dan melangkah keluar, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Kegelapan malam tampak semakin menakutkan, dan saat ia melangkah keluar, ia melihat sosok bayangan memudar di antara pepohonan. "Siapa di sana?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada suara, hanya angin malam yang berdesir. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dalam kegelisahan, ia memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Ia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai dirinya, terutama di depan keluarganya. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia mendapatkan banyak berkah, ketakutan dan kecemasan terus mengintai. Suatu sore, saat mengantar penumpang, ia bertemu dengan seorang teman lama, Pak Joko, yang juga seorang tukang ojek. Mereka berbincang-bincang di tepi jalan. "Bagaimana kabar, Gombloh? Sepertinya kamu sudah sangat sibuk belakangan ini," tanya Pak Joko. "Ya, alhamdulillah, banyak penumpang," jawab Pak Gombloh, tetapi hatinya mulai bergetar ketika Pak Joko melanjutkan, "Tapi hati-hati, ya. Aku dengar dari orang-orang, ada yang bilang tentang dukun dan pesugihan. Tidak semua orang yang terlibat berakhir bahagia." Saran Pak Joko membuatnya tertegun. Ia tahu bahwa ada risiko dalam praktik pesugihan, dan semakin banyak orang yang mulai berbicara tentang hal itu. Ketika kembali ke rumah, ia merasa gelisah.
Ia mulai berpikir apakah semua kekayaan ini sebanding dengan ketegangan yang terus menghantuinya. Malam harinya, Pak Gombloh tidak bisa tidur. Ia teringat akan pesan Pak Dadang tentang harga yang harus dibayar. Dalam kegelapan, ia merasa terjebak dalam labirin yang tidak bisa ia keluar. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kebahagiaan yang telah dicapainya, tetapi di sisi lain, rasa bersalah dan ketakutan mengganggu pikirannya. Dengan perasaan campur aduk, Pak Gombloh bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa jalan ini tidak bisa dilanjutkan tanpa memahami konsekuensinya. Dalam batinnya, ia berdoa agar semua ini tidak mengarah pada bencana, tetapi di luar sana, bayang-bayang gelap semakin mendekat. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Pak Gombloh yang semula dipenuhi harapan mulai dibayangi oleh teror yang tidak terduga. Meskipun ia mendapatkan rezeki yang melimpah dari hasil pesugihan, ketenangan yang dirasakannya seolah sirna, tergantikan oleh rasa takut yang semakin menggerogoti jiwa. Malam demi malam, suara-suara aneh mulai menghantui rumahnya. Bisikan-bisikan halus seakan datang dari kegelapan, dan bayangan-bayangan gelap sering terlihat melintas di sudut matanya. Pak Gombloh berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Namun, setiap kali ia terbangun di tengah malam, ketakutan itu kembali menggerogoti, membuatnya sulit untuk tidur nyenyak. Suatu malam, saat ia sedang terjaga, Pak Gombloh mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu terdengar berat, seakan ada sesuatu yang besar bergerak perlahan. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, dan peluh dingin mulai membasahi punggungnya. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju jendela untuk melihat keluar, tetapi kegelapan malam menyembunyikan segalanya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah istrinya, Bu Siti, yang terlelap dalam tidur. Ia tidak ingin menakut-nakuti istrinya, tetapi rasa cemas terus mengganggu. Ini semua karena pesugihan, pikirnya. Semua ini ada harganya. Dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusannya untuk terlibat dalam praktik yang tidak jelas ini. Keesokan harinya, ia pergi bekerja dengan perasaan gelisah. Hari itu, meskipun mendapatkan banyak penumpang, pikirannya tidak bisa fokus. Ia berusaha menahan cemas ketika mengantar penumpang, tetapi setiap kali ia melihat ke belakang, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang tetangga, Bu Rini, yang sedang mengobrol dengan teman-temannya. Mereka tampak berbisik-bisik, dan saat melihat Pak Gombloh, mereka langsung terdiam. Ketika ia melintas, ia mendengar sedikit pembicaraan mereka. Itu dia, yang terlibat dengan dukun, kata salah satu dari mereka. Kita semua tahu apa yang terjadi pada mereka. Kata-kata itu seperti petir yang menyentak hatinya. Pak Gombloh merasa wajahnya memerah, dan ia segera pergi tanpa menoleh lagi. Ia tahu bahwa desas-desus tentang pesugihan mulai menyebar di kalangan warga desa. Rasa malu dan cemas semakin menambah beban di pundaknya. Setibanya di rumah, suasana terasa tegang. Bu Siti menyambutnya, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hati istrinya. "Kamu kenapa, Pak? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu," tanya Bu Siti dengan nada cemas. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah," jawabnya, meskipun dalam hati, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang canggung, dan Pak Gombloh merasa terasing di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, saat semua sudah terlelap, Pak Gombloh terbangun lagi oleh suara-suara aneh. Kali ini, bunyi itu lebih keras, seakan sedang menggempur dinding rumah. Ia bangkit dengan hati-hati dan melangkah keluar. Di luar, angin berhembus kencang, dan kegelapan malam terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ketika ia menatap ke arah kebun, sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak tampak jelas, tetapi aura menakutkannya membuat Pak Gombloh tertegun. "Siapa itu?" teriaknya, tetapi sosok tersebut hanya berdiri diam, seakan tidak menghiraukannya. Dengan rasa takut yang membara, Pak Gombloh berbalik dan kembali ke dalam rumah,
mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia melangkah masuk, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, membuatnya melompat dan berteriak. "Bu Siti, bangun!" teriaknya, dan istrinya terbangun dengan wajah bingung. "Pak, ada apa?" tanya Bu Siti, matanya masih setengah terpejam. "Ada sesuatu di luar, aku merasa seperti diikuti," jawab Pak Gombloh, suaranya bergetar. Bu Siti mencoba menenangkan suaminya, tetapi ia bisa merasakan ketakutan yang menghantui mereka berdua. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Tindakan Pak Gombloh semakin dipenuhi rasa cemas. Ia mulai menghindari pertemuan dengan teman-temannya, merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Ia tidak ingin orang-orang mengetahui tentang pesugihan yang dilakukannya, dan ia khawatir akan konsekuensi yang mungkin datang. Suatu malam, saat ia berusaha tidur, suara bisikan halus kembali terdengar di telinganya. "Kamu harus membayar harga yang telah ditentukan." Suara itu terdengar jelas, dan membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan sosok hitam itu terus menghantui pikirannya. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Ia mulai berpikir tentang tumbal yang harus dipilih dan konsekuensi dari ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Apa yang sebenarnya aku cari? Apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Pikirnya dalam kebingungan. Keesokan harinya, saat mengantar penumpang, Pak Gombloh bertemu dengan Pak Dadang di pasar. Dukun tersebut terlihat tenang dan percaya diri, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. "Bagaimana kabar, Gombloh? Apakah kekayaan sudah mulai mengalir?" tanya Pak Dadang dengan senyum misterius. "Ya, tapi ada hal-hal aneh yang terjadi," jawab Pak Gombloh, suaranya ragu. "Kadang, makhluk yang dipanggil akan mencari tumbal. Hati-hati, jangan sampai kamu mengabaikan peringatan," ujar Pak Dadang, dan kata-katanya membuat Pak Gombloh merinding. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Pak Gombloh merasa gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan peringatan dari Pak Dadang. Suara-suara yang menghantuinya, bayangan yang mengintainya, semua itu semakin terasa mengancam. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan, untuk terus melanjutkan pesugihan atau berhenti sebelum semuanya terlambat. Kini, teror yang muncul bukan hanya sekadar ketakutan, tetapi juga pertarungan batin antara harapan dan kenyataan. Dalam pencarian kekayaan, Pak Gombloh harus menghadapi bayang-bayang kelam yang terus mendekat, menuntut harga yang harus dibayar atas segala yang telah dilakukan. Hari-hari berlalu, dan ketegangan dalam diri Pak Gombloh semakin meningkat. Meskipun ia terus mendapatkan penumpang dan rezeki yang berlimpah, teror yang menghantuinya tidak kunjung reda. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas, mendengar bisikan-bisikan gaib dan melihat bayangan gelap yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu saatnya telah tiba untuk menghadapi kenyataan dan mengambil keputusan yang krusial. Suatu malam, Pak Gombloh duduk di teras rumah, menatap langit yang berhiaskan bintang. Ia merenungkan semua yang telah terjadi setelah ritual pesugihan yang dilakukan. Suara-suara aneh yang terus mengganggu, ketakutan akan konsekuensi yang harus dihadapi, dan pertanyaan besar tentang kebahagiaan yang sejati, semua berputar dalam pikirannya. Ia merasa terjebak dalam labirin yang tidak bisa ia keluar. Bu Siti, istrinya, melihat bahwa suaminya semakin gelisah. Ia mencoba berbicara dengan lembut, "Pak, ada yang mengganggu pikiranmu. Ceritakanlah padaku, mungkin kita bisa mencari solusinya bersama." Pak Gombloh menatap istrinya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Bu, aku telah melakukan sesuatu yang mungkin akan menghancurkan kita. Aku terlibat dalam pesugihan," ungkapnya, suara bergetar dan penuh penyesalan. Bu Siti terkejut. "Pesugihan? Tapi, Pak, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kita bisa mencari cara lain," jawabnya, nada suaranya campur aduk antara bingung dan khawatir. "Aku tahu, Bu, tapi waktu itu, aku merasa putus asa. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Namun, sekarang, semuanya terasa menakutkan.
Aku merasa ada yang mengawasi kita, dan suara-suara itu tidak berhenti. Jelas Pak Gombloh, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mendengar penjelasan suaminya, Bu Siti meraih tangan Pak Gombloh dan menggenggamnya erat. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, Pak. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus kembali kepada Tuhan dan berdoa, katanya dengan penuh keyakinan. Pak Gombloh merasa sedikit tenang mendengar kata-kata istrinya. Mereka berdua berdoa bersama di teras, memohon ampunan dan perlindungan. Suasana malam yang sebelumnya mencekam terasa lebih hangat, tetapi rasa cemas tetap menghantui Pak Gombloh. Ia tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa semua ini akan berakhir dengan baik. Keesokan harinya, Pak Gombloh memutuskan untuk menemui Pak Dadang. Ia merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menghentikannya. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah menuju rumah dukun tersebut. Saat sampai di rumah Pak Dadang, suasana terasa sama seperti pertama kali ia datang, misterius dan menegangkan. Pak Dadang menyambutnya dengan senyuman, tetapi mata dukun itu tampak lebih dalam, seolah mengetahui lebih banyak daripada yang diungkapkan. Apa yang bisa saya bantu, Pak Gombloh? Tanyanya. Aku merasa terjebak dalam kegelapan. Suara-suara dan bayangan terus menggangguku. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikannya? Pak Gombloh berbicara dengan nada putus asa. Setiap kekayaan ada harganya, Gombloh. Kamu sudah memanggil makhluk gaib, dan mereka ingin memenuhi janjinya. Jika kamu ingin menghentikan semuanya, kamu harus melakukan ritual lain untuk membebaskan diri, jawab Pak Dadang dengan nada serius. Ritual lain, apa yang harus aku lakukan? Tanya Pak Gombloh, merasa cemas dan bingung. Pertama, kamu harus memilih tumbal yang tepat. Sesuatu yang berarti bagi kamu, yang bisa mendamaikan makhluk gaib tersebut. Selain itu, kamu juga harus melakukan persembahan yang lebih besar sebagai tanda penyesalan, jelas Pak Dadang, membuat Pak Gombloh tertegun. Rasa bersalah langsung menyelimuti pikiran Pak Gombloh. Ia tidak ingin mengorbankan sesuatu yang berharga, tetapi ia juga tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa melakukan itu, ujarnya, suaranya bergetar. Kalau begitu, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya, Gombloh. Makhluk yang kamu panggil tidak akan mudah pergi, kata Pak Dadang, menekankan setiap kata. Pak Gombloh merasa seolah terjebak dalam pilihan yang tidak mungkin. Ia kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Ia tidak bisa membayangkan memilih tumbal, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Malam itu, saat semua sudah terlelap, Pak Gombloh terbangun lagi oleh bisikan yang semakin keras. Kau harus membayar harganya, suara itu terdengar jelas, membuatnya terbangun dengan rasa panik. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi ketegangan semakin menguat. Secara tiba-tiba, ia teringat akan benda-benda berharga yang dimiliki keluarganya, sebuah kalung peninggalan neneknya yang sangat berarti bagi Bu Siti. Ia merasa tercekik oleh rasa bersalah. Apakah ia benar-benar harus mengorbankan sesuatu yang berharga dan berarti bagi orang yang dicintainya? Keesokan paginya, Pak Gombloh merasa tidak berdaya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Siti tentang apa yang terjadi. Ia harus jujur dan meminta pendapat istrinya tentang pilihan yang ada di hadapannya. Ketika berbincang, Pak Gombloh menjelaskan tentang pilihan yang harus diambilnya, termasuk tentang kalung neneknya. Bu Siti terdiam sejenak, menatap suaminya dengan mata penuh rasa prihatin. Pak, itu adalah peninggalan keluarga kita. Aku tidak ingin kehilangan hal yang berharga itu, tetapi jika itu yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini, aku akan mendukungmu, katanya dengan suara lembut, tetapi penuh ketegangan. Mendengar dukungan Bu Siti, Pak Gombloh merasa lebih tenang, tetapi juga semakin berat hati. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarganya. Setelah memikirkan semua risiko dan konsekuensi, Pak Gombloh memutuskan untuk melaksanakan ritual penebusan. Ia berhasil mengumpulkan semua barang yang diperlukan dan menyiapkan diri untuk ritual yang seharusnya mengakhiri ketakutan yang menghantui. Namun,
Di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, dan ia harus menghadapi bayangan kelam yang telah ia panggil. Dengan tekad yang kuat, ia siap menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Dalam perjalanan menuju rumah Pak Dadang, ia berdoa dalam hati, berharap agar semua ini dapat membawa kedamaian bagi keluarganya dan mengakhiri teror yang menyiksa. Namun, ia juga tahu bahwa jalan yang diambil tidak akan pernah kembali, dan setiap langkah yang diambil akan menentukan nasibnya dan orang-orang yang dicintainya. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pak Gombloh merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia telah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual penebusan. Dalam hatinya, ia berharap ini akan menjadi akhir dari semua teror yang mengganggu kehidupannya dan keluarganya. Dengan langkah berat, Pak Gombloh menuju rumah Pak Dadang. Di dalam tasnya, ia membawa kalung peninggalan neneknya, sebuah barang yang sangat berharga dan penuh makna bagi keluarganya. Ketika melangkah di jalan setapak menuju rumah dukun itu, pikirannya dipenuhi dengan gambaran tentang masa lalu dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, rasa cemas tetap menyelimuti setiap langkahnya. Sesampainya di rumah Pak Dadang, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Dukun itu sudah menunggu, berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius. "Selamat datang, Pak Gombloh. Apakah Anda sudah siap untuk ritual ini?" tanyanya, suaranya menggema di malam yang sunyi. "Ya, Pak, saya sudah siap. Ini adalah kalung yang akan saya korbankan," jawab Pak Gombloh, suaranya bergetar saat menunjukkan kalung itu. Pak Dadang mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit rasa prihatin. "Ingat, ini adalah keputusan besar. Tumbal yang Anda pilih memiliki makna. Pastikan Anda siap menerima konsekuensi dari pilihan ini." Dengan perasaan campur aduk, Pak Gombloh mengangguk. "Saya siap, Pak. Saya ingin mengakhiri semua ini." Mereka masuk ke dalam rumah, dan suasana di dalam terasa lebih mencekam. Pak Dadang mempersiapkan altar dengan sesajen yang telah disiapkan, buah-buahan, kemenyan, dan lilin. Di tengahnya, ada mangkuk berisi air yang bersinar di bawah cahaya lilin. "Saya akan memulai ritual ini dengan doa," kata Pak Dadang, mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Gombloh. Suara dukun itu terdengar berat dan tegas, seolah memanggil kekuatan dari alam yang tidak terlihat. Semakin lama, suasana menjadi semakin intens dan tegang. Setelah beberapa saat, Pak Dadang meminta Pak Gombloh untuk meletakkan kalung neneknya di atas altar. "Ini adalah tanda penyesalan dan pengorbanan Anda. Saatnya untuk mengakhiri semua teror ini," ujarnya dengan nada serius. Dengan rasa berat, Pak Gombloh meletakkan kalung itu di atas altar. Begitu kalung itu menyentuh permukaan altar, suasana di ruangan berubah. Angin berhembus kencang, dan suara-suara halus mulai terdengar, seakan mengelilingi mereka. Pak Gombloh merasakan getaran di udara, dan jantungnya berdegup kencang. "Makhluk yang kami panggil, kami mohon, terimalah persembahan ini dan bebaskan kami dari ikatan yang telah terjadi," kata Pak Dadang, suaranya semakin kuat. Namun, suara-suara yang mengelilingi mereka semakin menggema, dan Pak Gombloh merasa ketakutan melanda. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap, dan suara bisikan semakin keras. "Kau telah memilih tumbal, tetapi ada harga yang harus dibayar." Suara itu menggema, membuat Pak Gombloh terkejut. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mendekatinya. "Tenang, Gombloh. Fokus pada niatmu," teriak Pak Dadang, tetapi suaranya teredam oleh suara-suara gaib yang semakin mendominasi. Dalam kebingungan, Pak Gombloh melihat bayangan hitam melintang di depan matanya. Sosok itu tampak menyeramkan, dengan mata merah menyala. "Kau pikir mengorbankan sesuatu yang berharga akan menghapus semua kesalahanmu? Tidak, kau harus membayar lebih." Suara itu berteriak, membuatnya terjatuh ke tanah. Pak Gombloh merasakan ketakutan yang mendalam. Ia berusaha untuk bangkit, tetapi sosok itu menghalanginya. "Kau harus membayar dengan darah," teriak sosok tersebut, dan Pak Gombloh merasa seolah dunia sekitarnya bergetar. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Pak Gombloh berteriak, "Tidak.
Aku tidak ingin semua ini. Aku hanya ingin mengakhiri teror ini. Namun, suaranya teredam oleh kegelapan yang menyelimuti. Pak Dadang berusaha melakukan ritual dengan lebih keras, tetapi suasana semakin tidak terkendali. Kami memohon, kami tidak ingin terjerat dalam kegelapan ini. Kami ingin kembali kepada jalan yang benar. Teriaknya, tetapi suara-suara itu semakin menggema. Akhirnya, dalam momen yang penuh ketegangan, Pak Gomblo merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Sosok hitam itu semakin dekat, dan dalam sekejap, semua terasa gelap. Ia merasa tarikan yang kuat menariknya ke dalam kegelapan. Ketika semua kembali tenang, Pak Gomblo terbangun di lantai altar. Ia merasakan keheningan yang aneh. Namun, saat ia mencoba bangkit, ia menyadari bahwa kalung neneknya telah hilang. Ketika ia melihat sekeliling, Pak Dadang tidak ada di sana, dan rumah itu terlihat kosong. Dengan perasaan bingung, Pak Gomblo melangkah keluar. Namun, saat ia menjejakkan kaki di luar, dunia di sekitarnya terasa berbeda. Ia melihat keluarganya, tetapi mereka tampak jauh dan tidak bisa dijangkau. Suara-suara cemas anak-anaknya dan istri yang memanggil namanya hanya terdengar samar-samar. "Pak, di mana kamu?" teriak Bu Siti, tetapi Pak Gomblo tidak bisa menjawab. Ia merasa terasing, seolah terjebak di antara dua dunia, dunia yang ia cintai dan dunia kegelapan yang telah ia panggil. Perasaan penyesalan melanda hatinya. Ia menyadari bahwa semua keputusan yang diambil tidaklah sebanding dengan apa yang telah hilang. Keluarga yang dicintainya kini terasa jauh, dan semua kebahagiaan yang pernah dirasakan seolah sirna. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa ia telah membayar harga yang sangat mahal, bukan hanya kalung neneknya, tetapi juga dirinya sendiri. Ia terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri, dan kini tidak ada jalan kembali. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Pak Gomblo telah kehilangan segalanya, terperangkap dalam pilihan-pilihannya. Ia memahami hikmah yang seharusnya ia ambil, bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa kesesatan dan penyesalan. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya, keluarganya, dan kedamaian yang seharusnya ia nikmati.